Serius nih, Indomie pernah gak laku bahkan sampai stoknya numpuk. Padahal kita tahu sendiri, Indomie kan udah kayak makanan pokok rakyat Indonesia. Indomie, seleraku. Siapa sih yang nggak kenal dengan Indomie? Mie instan ini bukan cuma penyelamat saat lapar, tapi juga jadi salah satu produk favorit dan kebanggaan banyak rakyat Indonesia. Tapi tahukah kamu, di balik kesuksesan yang sekarang kita lihat, Indomie pernah menghadapi berbagai tantangan berat. Nah, buat kamu yang sedang membangun bisnis, kisah perjalanan Indomie ini bisa banget jadi inspirasi. Yuk, kita bahas tantangan apa saja yang mereka hadapi sebelum akhirnya menjadi top of mind. Problem yang pertama, sulitnya produk lokal melawan produk impor. Awalnya, Indomie masuk pasar di tahun 1972, saat Indonesia masih doyan banget sama mie instan impor, terutama dari Jepang. Kayak merek Nissin. Produk impor sering dianggap lebih keren, lebih berkualitas. Nggak heran kalau Indomie kesulitan banget di awal, karena masyarakat lebih pilih produk luar. Bayangin aja, stok Indomie sampai numpuk karena nggak laku. Masyarakat saat itu mikir, mie Jepang lebih enak dan lebih bergengsi. Jadi, tantangan pertama buat Indomie adalah meyakinkan orang Indonesia buat coba produk lokal yang kualitasnya nggak kalah. Buat bisnis yang lagi bangun brand, jangan langsung pede, produk kita bakal laku keras. Tantangannya tuh gimana bikin orang lokal lebih milih produk kita dibanding produk impor yang mereka anggap lebih wah. Problem yang kedua, gagal di pasar internasional. Ekspansi internasional tentu menggiurkan. Tapi kalau kamu nggak ngerti budaya dan selera lokal, ya siap-siap aja kecewa. Indomie sempat gagal waktu coba ekspansi ke Eropa, terutama Inggris. Kenapa? Karena rasa Indomie dianggap terlalu pedas dan nggak sesuai sama selera orang sana. Penjualannya rendah, bahkan produk sempat ditarik dari pasar. Gagal? Iya. Tapi dari kegagalan itu, Indomie banyak belajar soal pentingnya riset pasar. Anda mau ekspansi internasional? Jangan cuma kirim produk terus berharap laku. Kalau nggak paham selera pasar, siap-siap aja ditolak sama pasarnya. Problem yang ketiga, sempat ditarik dari peredaran. Di tahun 2023, Indomie pernah bikin heboh gara-gara varian rasa ayam spesialnya. Disebut mengandung zat pemicu kanker di Taiwan. Dan sempat ditarik dari pasaran. Kebayang nggak sih, isu kesehatan kayak gini langsung bikin konsumen khawatir. Penjualan pasti terganggu karena orang jadi lebih hati-hati. Meski begitu, krisis ini nggak sampai menghancurkan Indomie karena mereka tahu cara menanganinya dengan cepat dan transparan. Nah, gimana caranya Indomie bisa tetap top of mind meski diterpa masalah sebesar ini? Sebelum kita unboxing, fansnya Indomie harus banget nih like, comment, and subscribe biar tahu luar dalam tentang Indomie. Unboxing point yang pertama, jangan over pede sama produk kita sendiri. Sebagai pemilik brand, wajar banget kalau kita sayang dan pede sama produk kita sendiri. Bahkan mungkin kita anggap produk ini seperti anaknya kita. Pasti di mata kita, produk kita tuh yang paling keren, paling bagus, paling inovatif. Tapi hati-hati, jangan over pede. Apa yang kita anggap hebat, belum tentu itu yang diinginkan oleh pasar. Pasar punya kehendaknya sendiri. Dan kadang apa yang kita suka belum tentu resonate atau relevan sama mereka. Contohnya Indomie. Awal peluncurannya gagal total. Kenapa? Karena waktu itu masyarakat Indonesia lebih pilih mie instan impor, terutama dari Jepang, yang dianggap lebih enak dan bergengsi. Tapi yang bikin Indomie sukses besar bukan keras kepala mempertahankan produk awalnya, melainkan mendengarkan apa yang diinginkan pasar dan berani menyesuaikan produknya. Mereka paham betul siapa target marketnya, yaitu masyarakat lokal, dan meluncurkan varian yang lebih cocok dengan lidah Indonesia, seperti Indomie kuah rasa ayam di tahun 1982, dan tentu saja Indomie mie goreng di 1983, yang sekarang menjadi ikon kuliner Indonesia. Dari situ, Indomie bukan cuma diterima, tapi mendominasi pasar mie instan, bahkan jadi favorit di lebih dari 80 negara. Tips buat pemilik bisnis, dengar insight dari pelanggan. Jangan terlalu terjebak sama apa yang kamu suka, apa yang disukai pasar, apa yang mereka butuhkan. Berani ubah produk sesuai dengan itu, dan peluang berhasil bakal jauh lebih besar. Kamu bikin produk untuk siapa? Kamu atau pasar? Unboxing point nomor 2. Riset mendalam sebelum ekspansi.
Ekspansi internasional tentu menggiurkan. Tapi kalau nggak hati-hati bisa jadi bumerang. Indomie pernah ngalamin sendiri waktu pertama kali masuk pasar Eropa. Produk mereka dianggap terlalu pedes, nggak sesuai dengan selera orang sana. Hasilnya gagal. Tapi Indomie nggak langsung mundur. Mereka belajar dari kesalahan. Mereka melakukan riset yang lebih mendalam soal selera pasar di tiap negara. Dan akhirnya berhasil menyesuaikan rasa produk mereka. Hasilnya, di tahun 2019, Indomie berhasil menduduki posisi pertama dalam daftar instan ramen power ranking versi LA Times. Salah satu pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah riset itu kunci. Setelah gagal di Eropa, Indomie beralih ke pasar Afrika, terutama Nigeria. Di sini, mereka menyesuaikan rasa yang lebih pedas dan cocok dengan lidah masyarakat lokal. Gak cuma itu, mereka juga berinvestasi besar-besaran dalam distribusi dan pemasaran. Hasilnya, boom! Saat ini, Indomie menguasai lebih dari 70% pangsa pasar mie instan di Nigeria dan Afrika, menjadi salah satu pasar internasional terbesar mereka. Tips buat pemilik bisnis, sebelum ekspansi ke pasar luar negeri, lakukan riset yang mendalam. Kamu harus tahu siapa spesifik who yang kamu targetkan di negara tersebut. Apa preferensi mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka, sampai detail kecil soal selera. Jangan asal ekspansi tanpa tahu apa yang mereka suka, bisa-bisa malah jadi bumerang buat bisnisnya kamu. Unboxing point nomor 3. Punya sistem penanganan krisis. Semakin besar brand kita, semakin besar juga tantangan yang kita hadapi. Indomie tahu betul soal ini. Ketika menghadapi isu kesehatan terkait salah satu produknya di Taiwan, mereka langsung mengambil langkah cepat. Isu kesehatan ini sensitif banget, dan kalau nggak ditangani dengan benar, bisa bikin citra brand runtuh seketika. Apa yang dilakukan Indomie? Cepat dan transparan. Mereka langsung menarik produk yang terdampak, menunjukkan bahwa mereka patuh dan bertanggung jawab. Klarifikasi diberikan secepat mungkin dengan dialog terbuka bersama konsumen dan media untuk meredakan kekhawatiran publik. Tindakan ini menunjukkan satu hal, brand loyalty itu nggak cuma soal produk bagus, tapi juga soal bagaimana kamu menghadapi krisis. Indomie sukses menjaga kepercayaan konsumen, bahkan di tengah badai, karena mereka berani tampil di depan dengan transparansi penuh, dengan menjaga dialog terbuka, menyediakan informasi terbaru, dan menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil. Mereka berhasil mengelola persepsi publik dengan baik. Setelah krisis ini, Indomie tetap menjadi merek mie instan terkemuka di dunia, baik di pasar domestik maupun internasional. Pelajaran buat pemilik bisnis, krisis nggak selalu sebesar yang dialami Indomie. Tapi apakah kamu punya sistem penanganan krisis yang siap jalan? Nggak harus nunggu masalah besar. Bahkan komplain customer atau masalah teknologi harus punya SOP yang jelas. Kuncinya, bangun sistem mitigasi yang kuat dan siap diterapkan di lapangan. Biar setiap masalah bisa ditangani tanpa harus pemilik bisnis selalu turun tangan. So, apa kesimpulannya? Setiap bisnis pasti menghadapi tantangan. Tapi kisah Indomie mengajarkan kita satu hal penting. Tantangan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk inovasi dan perubahan. Indomie menghadapi rintangan besar, dari gagal di pasar internasional hingga isu kesehatan yang bisa saja meruntuhkan citra mereka. Namun, mereka memilih untuk tetap fleksibel, tetap kreatif, dan selalu belajar dari pasar. Dengan berani menyesuaikan produk, riset mendalam, dan transparansi dalam menghadapi krisis, Indomie berhasil bertahan dan bahkan mendominasi pasar global. Buat kamu yang sedang menjalankan bisnis, pelajaran dari Indomie ini jelas. Fleksibilitas, kreativitas, dan pemahaman mendalam tentang target pasar adalah kunci utama menuju kesuksesan. Jika Indomie yang berasal dari sebuah produk lokal bisa menghadapi semua tantangan dan terus tumbuh hingga jadi raksasa global, bisnis kamu juga pasti bisa. Asalkan berani untuk terus belajar dan beradaptasi. So next, kita unboxing apa lagi? Komen di bawah.